Ustaz Anas. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi'lina salatan daimatan bidawati al-ilani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi'lina salatan daimatan bidawati al-ilani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وقال أيضا كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتحتي الحديث. حضرة المحترمين والمكرمين, segenap para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang kita hormati, orang tua kita, Bapak Haji Manan Effendi selaku Ketua Majelis Taklim Paguyuban Santri Al-Ihsan serta stafnya yang kita hormati. Yang kita hormati Bapak Haji Riyadi, Bapak Haji Beni, insyaallah semuanya calon-calon haji, amin. Yang kita hormati ada Bapak Karma, sesepuh kita Bapak Tarso, segenap yang hadir, Pak Tuba, tuan rumah, sahibul bait, sahibul hajjah, beliau Bapak Mustafa dan Bapak Salimun beserta istri, keluarga besarnya, segenap jamaah
Majelis Taklim Paguyuban Santi Al-Ihsan dari sebelah kiri muter sampai sebelah kanan sampai pencatat administrasi Bank Silu, semuanya insya Allah dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita bersama setelah sekian lamanya 1 bulan. Alhamdulillah, malam ini Allah hadirkan kita, Allah kumpulkan kita dalam rangka menunaikan satu kewajiban thalabul ilmi sekaligus silaturahmi, yang pada insyaallah kumpulnya kita malam hari ini insyaallah akan membawa manifestasi natijah hasil kemanfaatan, kemaslahatan, kebahagiaan fid-dunya wa dunya ila daril jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia termulia, pembawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah Paguyuban Santi, insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti biar harapan doa kita, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa Nabi, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan satu kapling, satu atap, satu lantai bersama beliau di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, santai aja, ini majelis santai aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa dipanjangkan umurnya, berkah rezekinya berlimpah ruah, bekal untuk ibadah. Mudah-mudahan semuanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, juga sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai wahidnya wa maqasidana wa liqada'i hawaijana min hawaij dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Lanjut sampai jam berapa ini? Jam 12. Aman, santai aja. Silakan makan bakso ya. Jadi Ustaznya yang ngomong beres dah. Ada apa-apa? Mantap. Lanjut santai aja. 15 menit untuk fikih, 15 menit untuk hikmah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala, likulli iku kadwane saben-saben umat ja'alna dadekake sapa ingsun minkum saking sira kabeh sir'atan ing cara wa minhajatan minhaj jalan. Jadi muqaddimah Safinatun Najah ayat Al-Quran yang berbunyi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dari setiap umat aku jadikan dari kamu sekalian cara dan minhaj jalan yang berbeda-beda. Cuma satu tujuan, yaitu berbakti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menauhidkan Allah. Kenapa demikian? Umat Nabi Adam berbeda, umat Nabi Musa berbeda, syariatnya maksudnya. Umat Nabi Daud berbeda, ya. Dan umat Nabi Muhammad itu berbeda. Dulu ketika umat-umat terdahulu berbuat maksiat dosa, apa tobatnya? Harus terjun ke jurang mati, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Umat terdahulu terkena najis, badannya harus dipotong. Coba kalau kita terkena najis harus dipotong. Inilah kesempurnaan umatmu, ya, disempurnakan oleh umatmu Muhammad, disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kitab-kitab terdahulu disempurnakan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ingsun aji kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifat Gusti Allah Ar-Rahmani, dan kang pariwas asih, kang lembut ing dalem dunya lan akhirat. Sifat Gusti Allah Ar-Rahimi, dan kang pariwas asih, kang lembut ing dalem akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap apapun dia pekerjaan yang mulia diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pergi ke kantor, bismillah. Mau pergi mancing, bismillah. Saya jangan main kartu, bismillah. Minimal ya, malam pengantin pertama bismillah. Yasin lama. Minimal insya Allah anaknya akan jadi anak yang soleh. Dengan menyebut nama Allah, ya, semua terjadi adalah kehendak Allah. Ya. Jadi apa-apa di dunia ini terjadi atas nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ya. Luar biasa kasih sayangnya Allah, gak pandang dulu. Dia seorang yang kaya raya, miskin papa, dia taat atau kagak,
dia beriman atau kufur, dia soleh atau toleh, gak peduli bagi Allah, tetap dikasih rahmatnya Allah. Betul? Karena memang Allah Rahman gak pandang bulu. Semua makhluknya yang ada di jagat raya ini mendapatkan rahmannya Allah. Baik dia beriman maupun dia tidak beriman. Tapi sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang maha pengasih, yang sangat lembut, yang sangat mulia untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman saja di negeri akhirat. Orang-orang yang tidak beriman sudah tidak mendapatkan rahimnya Allah, cukup di dunia saja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, masyarakat kita, insya Allah mendapatkan rahman rahimnya di dunia maupun di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa dahsyatnya bismillah ini. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini menghafalkan, melaksanakan mencontoh rahman rahimnya Allah saja, baru ayat 1 bismillah, maka yang terjadi terciptalah kedamaian. Gak ada yang namanya iri, dengki, prasangka buruk, permusuhan. Karena mereka ngapain? Mengamalkan rahman rahimnya Allah, gak peduli siapapun dia dapat rahmannya Allah. Subhanallah. Seandainya kita mengamalkan rahman rahimnya ayat bismillah ini satu saja cukup untuk mengarungi samudra kehidupan ini. Bahkan dari lafal bismillahirrahmanirrahim, dari lafal bismi mengalir sungai madu, dari lafal Allahi mengalir sungai Arab, dari lafal Rahmani mengalir sungai susu, dari lafal Rahimi mengalir sungai tawar yang airnya luar biasa jernihnya. Muaranya sampai ke mana? Finishnya sampai ke mana? Sungai-sungai ini ke telaganya Kanjeng Nabi, yaitu telaga Al-Kausar. Keluarnya dari lafal basmalah, tempat pemberhentiannya di telaga Al-Kausar. Dan mudah-mudahan jamaah pagi-pagi ini insya Allah akan sampai ke telaga Kausar, menikmati lezatnya telaganya Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, sifate Allah Rabbil alamin kang pangerane wong alam kabeh. Wa bilan ing Allah nasta'inu yuhun pitulung kita halak murid dunia ing atas perkara dunia. Ala murid dunia ing atas perkara dunia wadini lan perkara agama Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala kebaikan, bahkan yang sifatnya kelihatan buruk, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa kumpul di paguyuban, siapa yang menghendaki? Hakikatnya Allah. Hari ini bisa berangkat berhaji berkali-kali, siapa yang memberikan? Allah. Hari ini bisa berbuat kebaikan, hakikatnya dari Allah. Segala puji hakikatnya milik
Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Mas Agung, yakin sama Allah? Percaya sama Allah? Emang udah pernah lihat Allah? Belum. Yakin. Iman itu diucapkan, diyakinkan, dan diekspresikan, diucapkan dengan mulut kita, yakinkan mantap dalam hati, kita terjemahkan melalui perbuatan kita, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Rabbil Alamin. Sebenarnya Allah menyodorkan ciptaannya yang baru untuk mengenal yang abadi. Alam semesta ini adalah wasilah untuk mengenal Allah. Betul? Jamaah paguyuban, teh manis apa rasanya? Manis. Bisa dilihat manisnya? Kagak bisa, tapi bisa dirasa, bisa dirasakan. Yakin mengenali Allah, bahwa Allah itu wujud adanya Allah, bukti adanya ciptaan Allah, alam seisinya ini bukti bahwa adanya Allah. Siapa yang menamai Tuhan itu Allah? Ya Allah. Ini Allahu la ilaha illallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah dibuang alifnya lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah lillah, dibuang huruf lamnya, lalu masih Allah, lalu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi, kepunyaan Allah. Dibuang alifnya lillah, dibuang lamnya lahu, tetap kembali kepada Allah. Dibuang lam yang kedua, kembalinya kepada Allah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah huwa kang utawi Allah itu Allahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Sehingga saudara-saudara kita ada yang cuma pikir dengan lafal, dengan domir ternyata kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Pada hakikatnya segala puji milik Allah, segala puji kembali kepada Allah. Cuma alhamdulillah yuksabu ala arba'ati aqsam. Pujian dibagi menjadi empat. Yang pertama, qadim alal qadim, dab yang dahulu memuji dab yang dahulu. Siapa? Allah memuji dirinya sendiri. Boleh enggak? Boleh. Al-Jabbarul Mutakabbir dalam surat apa? Yang berhak sombong, yang berhak ria, yang berhak ujub, yang berhak memuji dirinya sendiri cuma Allah. Makanya jangan sekali-kali ambil pakaiannya Allah. Kau berani mengambil pakaiannya Allah, sudah nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang berhak memuji dirinya sendiri. Yang pertama dengan Subhanalladzi asra. Itu salah satunya contohnya. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan. Sebenarnya Allah lagi muji dirinya sendiri. Allah Maha Suci dari segala ketidakmampuan, segala ketidakbisaan. Makanya Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Yang kedua, Qadim ala Qudus. Dan yang pertama, yang terdahulu, dan yang maha badi, memuji perkara yang baru, makhluknya. Jadi Allah memuji makhluknya, Allah memuji Kanjeng Nabi. Karena memang ini adalah salah satu sifat wenangnya Allah. Mana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pada hakikatnya Allah sedang atau memuji kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu. Cuma pujiannya Allah sama pujiannya kita beda. Karena apa? Mukhalafatul hawa TV. Yang kedua, yang ketiga, Qudus alal qadim. Dan yang baru kita makhluknya memuji dan yang pertama, dan yang terdahulu, dan yang maha abadi, ya. Qudus alal qadim, yaitu makhluknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pada hakikatnya kita lagi memuji Allah. Yang ketiga, yang keempat, Qudus ala Qudus, perkara yang baru memuji perkara yang baru. Makhluknya memuji makhluknya. Boleh, boleh. Supaya apa? Supaya terjadi keharmonisan, supaya terjadi kerukunan, supaya terjadi kemesraan. Dulu masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat gak pengantin baru? Mungkin dulu istri kita belum terlalu pinter masak, Pak Haji Fenia. Sekarang mah udah maju. Baru pertama ketemu dimasakin itu soto kambing. Ya, Mas Haji udah mantap, subhanallah. Dicicipin sama Pak Haji Fenia. Ya Allah, sayangku enak banget ini, luar biasa. Cuma nanti tolong garamnya kurangi, karena keasinan. Atau bahkan gak punya rasa Bang Silu, ya. Tapi Bang Silu pandai memuji istrinya. Masya Allah, masakanmu luar biasa rasanya. Cuma nanti tolong kasih garam. Coba baru pertama ketemu ya deh, masakanmu gak karuan-karuan, rasanya kayak kencing kambing. Coba apa yang terjadi? Habis itu langsung minggat istri kita. Betul? Makanya kita saling memuji boleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi as-sa'id, dan hanya kepada Allah minta pertolongan kita ala dunia, atas perkara dunia, kerja kantor, jualan apa baik, kebun, yang urusan dunia mah hakikatnya minta sama Allah. Cuma nanti ada lantaran lewat wasilahnya teman kita, tetangga kita, istri kita, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya minta pertolongan atas perkara dunia hanya pada Allah Subhanahu. Biar pada lancar, ya. Pergi ke kantor lancar, jualannya lancar, kebunnya lancar, pegang cetoknya lancar. Minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan selamat berkah wadini, dan minta pertolongan dalam hal agama. Ini orang seseruan dipanggil
dipanggil suruh ngaji, walaupun 100 kali, kalau memang Allah kagak ngendaki, Allah belum menghendaki, gak diizinkan oleh Allah, gak bakal hadir. Betul? Itu Pak Haji Faiz udah bengak-bengok sampai lambene doer, dicorong Al-Mukarramah suruh pada ngaji, yang ngaji cuma 5-6. Karena memang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini luar biasa. Hakikat ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah. Majlis yang terbaik adalah majlis ini. Majlis yang terbaik adalah majlis ilmu. Seandainya dibuka satir mata kita, penutup mata kita, ribuan yang hadir malaikat di tengah-tengah kita, Bapak. Subhanallah. Allahu hadisnya rawahu Bukhari Muslim, majtama'a qaumun min buyutillah min majlisillah, ya, illa nazalat alaihi ar-rahmah wa anzalallah ya alaihi rahmah wal malaikah. Tidak ada satu kaum berkumpul di musolanya Allah, di masjidnya Allah, di tempat-tempat taklimnya Allah, kecuali diturunkan rahmat kepada mereka. Bahkan as-sakinah, kedamaian, malaikat turun. Bahkan Allah katakan, tuh lihat hambaku paguyuban lagi pada ngumpul, dipamerkan oleh Allah kepada para malaikat muqarrabin. Subhanallah. Allahu akbar. Namun ketika sudah mendapat pertolongan Allah, itu arti enteng. Di mana ada pengajian dia hadir, di mana perbuatan kebaikan dia selalu ada, karena memang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Ya, kalau doa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dalam urusan dunia dan dalam urusan agama akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan mudah-mudahan sholawat rahmatnya Allah tetap senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang menjadi akhir penutup pungkasan daripada para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad gak ada nabi lagi, cuma masih ada nabi yang masih hidup sampai sekarang. Siapa diantaranya? Nabi Khidir masih hidup di dalam laut. Ya, karena karomahnya, mujizatnya bisa hidup di dalam air. Coba kita nyoba 1 menit aja udah pelonjotan. Ya, siapa lagi yang masih hidup? Nabi Isa. Akhir zaman nanti turun, hadisnya sahih. Bahkan dalam salah satu kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam Al-Ghazali sampai menceritakan nabi-nabi hidup ini yang masih hidup, setiap musim haji itu bertemu di Mekah Al-Mukarramah. Itu merinding waktu pertama ketemu keterangan itu. Subhanallah. Barangkali mereka menyamar seperti orang biasa saja, tapi setiap musim haji mereka bertemu. Luar biasa. Jadi masih ada penjaga, masih banyak wali-wali Allah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Jadi Muhammad adalah kunci akhir daripada nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam rahmatnya Allah senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad, keluarganya, para sahabatnya ajma'in. Siapa ajma'in? Yaitu umatnya yang beriman di seluruh penjuru dunia. Makanya ajma'in sampel, jangan ditinggalkan kalau doa ajma'in. Ini adalah sampel untuk umatmu Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, maknanya tidak ada daya kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada daya kekuatan untuk bisa berbakti beribadah kepada Allah illa billahi, kecuali karena pertolongan Allah. Al-Ali yang maha luhur, al-azim
dan yang maha agung. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan maksiat. Jadi hakikatnya seorang hamba itu bisa meninggalkan dosa, bisa meninggalkan maksiat karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada daya kekuatan untuk bisa berbakti kepada Allah. Hari ini bisa haji berkali-kali, hari ini bisa bersedekah berkali-kali, hari ini bisa berangkat ngaji. Hakikatnya Allah yang menjalankan tubuh kita nggak ada apa-apanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pada hakikatnya sutradara yang terbaik adalah Allah Subhanahu. Wajibnya orang yang beriman berusaha berdoa dan tawakal. Sehingga ketika kita sudah merasa beribadah, ketika kita sudah berbuat baik, merasa berbuat baik, istiqomahkan dan jangan pernah putus asa. Kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, yakin hakikatnya Engkau yang bisa, Engkau yang menjalankan hati dan tubuh ini. Aku bisa sholat berjamaah, Engkau yang menjalankan aku bisa pergi haji. Hakikatnya Engkau. Aku hari ini bisa berbuat baik pada orang. Hakikatnya Engkau yang menjaga. Sehingga dengan itu akan ada hatinya ikhlas, dijauhkan dari sifat ria, ujub, takabur, sombong, prasangka buruk, iri dan lain sebagainya. Umpama melihat orang lain sedang dalam terpuruk, dalam dosa pun kita nggak boleh menjudge bahwa orang itu adalah ahli neraka. Belum siapa nanti dia bertobat, dia jadi walinya Allah, dia jadi kekasihnya Allah. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan salah satu tabungan surga, tanamannya surga adalah kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, ai hada faslun. Mungkin fikih saja ini. Faslun arkanul Islam, utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an suci syari'an setuhune kelakuan domir sahun. An setuhune kelakuan la ilaha orang-orang pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba namung Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lam terseni sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenangake salat, wa itaus zakat lan nawehake zakat, wa shaum Ramadan lan puasa ing dalam bulan suci Ramadan, wa hijjul baiti lan ibadah haji lan pergi haji lan munggah haji sapa man wong. Wal hijjul baiti lan munggah pergi haji ke Baitullah sapa man wong. Istatona kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah apa ne sabilan dalane Allah. Pasal ini menerangkan rukun-rukun Islam. Ternyata rukun Islam itu ada 5. Rawahul Bukhari Muslim, bunya al-Islam ala khamsi. Islam dibangun atas pondasi 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi yakin tidak ada Tuhan selain Allah, yang pantas untuk disembah cuma Allah. Ya, ketika berbicara keyakinan akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada Tuhan selain Allah dengan hak sebenar-benarnya.
Lalu bagaimana kita hidup di negara Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat pluralisme? Kita wajib menghormati sesama tetangga kita, saudara kita yang bukan seagama. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah, sesungguhnya aku jadikan manusia dari laki-laki dan perempuan. Lalu ketika laki-laki dan perempuan aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku supaya saling dita'arafu, kenal mengenal, supaya saling menghormati, supaya apa? Tercipta kedamaian di negeri Indonesia ini. Tapi kalau sudah berbicara akidah, al-Islam dinullah, ya, man ibtagha Islam bahwa raddu, barang siapa mencari agama selain Islam maka akan ditolak oleh inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah agama yang benar cuma agama Islam, bukan membenarkan agama yang lain, tidak. Kita menghormati agama lain, ya. Kalau membenarkan nggak boleh, cuma wajibnya menghormati agama lain. Sehingga lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agama. Tapi ayo kita bersatu demi kelestarian, kedamaian, persatuan Republik Indonesia. Inilah yang dinamakan syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasulnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang menjadi, ya. Jadi syahadat tauhidnya asyhadu an la ilaha illallah, pintu surganya, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan setelah beriman tentunya ada konsekuensinya yang harus dijaga iman. Pertama dengan sholat, ya. Insya Allah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Belum bab sholat ini, sholat fardu, sholat sunnah, tata caranya dan lain sebagainya. Ya, wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal macam-macam. Ada zakat harta dagangan, ada zakat emas, ada zakat rikas, hasil tambang bumi, emas, perak, selokok. Ada zakat pertanian. Nanti kapan-kapan kita musyawarah bareng-bareng. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan dengan bulan suci wa hajjul baiti, dan pergi haji, ibadah haji ke Baitullah untuk orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu, apanya? Jalannya meliputi apa saja? Ilmunya, bekalnya, kesehatannya, keamanan, ya aman, nggak perang umpamanya. Tapi ada wabah corona, di lockdown, orang boleh pergi haji. Orang ada wabah tapi perang, ya orang aman, berarti orang wajib haji. Subhanallah, ini fondasi iman yang harus dijaga. Dan urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka ketika kita belum mampu haji lepas, masih bisa kepegang itu agama, ya. Umpama nggak bisa haji, ditambah orang bisa puasa. Kenapa? Sakit atau sudah sepuh, sudah tua, boleh bayar fidyah. Kagak puasa nggak apa-apa, tapi bayar fidyah karena memang sudah tidak kewajiban puasa, masih kepegang itu agama. Harta orang gabler umpamanya, makan juga masih pas-pasan. Beda yang sama penghasilannya sebulan 50 juta Mas Agung, ya, Pak Haji Fendi umpamanya. Wajib zakat, maksudnya zakat profesi, zakat perdagangan Bapak Haji Joni, ya kan.
zakatnya, ya. Wa itauz zakat, wajib zakat sesuai nisabnya dan haulnya. Nanti kapan-kapan kita buka nisabnya, perdagangan berapa, emas berapa, pertanian berapa, komplit semuanya ada, ya. Tapi kita nggak bisa zakat, ya nggak kewajiban zakat. Agama masih kepegang, ya. Haji ora, puasa bulan Ramadan ora, karena ada halal, karena ada larangan. Zakat opo meneh, ya. Makan aja masih ngutang-ngutang umpamanya. Tapi mudah-mudahan orang ada yang ngutang ini, ya. Insya Allah udah zaman makmur, mudah-mudahan semuanya makmur jibar-jibur. Amin ya robbal alamin. Tinggal sholat nih. Kalau sholat lepas juga, ibarat botol lepas ini. Tapi kalau saja sama sholat masih kepegang nih, hajinya lepas, zakatnya lepas, puasanya lepas, sholat masih bisa kepegang nih agama. Tapi kalau sudah nggak sholat, jatuh ini botol. Subhanallah yang dikatakan Nabi, as-sholatu imaduddin, faqad aqamaha, faqad aqamati, faman hadamaha faqad hadamati. Sholat itu tiang agama. Siapa mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agamanya. Subhanallah, ibarat rumah, pondasinya harus kuat, betul? Pondasi pertama ya pondasinya tuh yang ditaruh di tanah itu pondasinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu pondasi pertama. Lalu tiangnya apa? Sholat 5 waktu. Atapnya apa? Gentengnya apa? Zakat. Zakat itu pembersih, biar terlindungi, nggak kena panas, nggak kena hujan. Zakat itu melindungi bagi orang pemilik harta, makanya zakat itu membersihkan. Ditambah lagi temboknya apa? Haji. Temboknya apa? Isinya apa? Dalamnya perabotannya apa? Rumah tangga perabotannya apa? Puasa. Yang dijaga dikelilingi tembok apa? Haji. Lalu dijaga sampai akhir hayat, divisualkan, diekspresikan, continue istiqomah terus menerus sampai nafas yang terakhir kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati sekali-kali, tapi matilah dalam keadaan muslim. Aslam muslim, selamat bahwa muslim. Jadi orang yang beriman itu ibarat orang telanjang. Jamaah paguyuban malu kalau telanjang, jalan-jalan lari-lari telanjang, malu orang pensiun, malu. Maka pakaiannya adalah Islam. Apa Islam itu? Peraturan. Peraturannya apa tadi? Sholat, ya, zakat, puasa, haji, dijaga sampai nafas yang terakhir kita. Insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi keberkahan, sehat, panjang umur, hidup dalam tahap istiqomah lainnya. Suatu saat nanti pun mudah-mudahan yakin semua akan kembali, betul? Presiden mati, ya, wali kota mati, camat lurah RT RW jamaah ustadznya belakangan. Ustadznya mati duluan, ada yang doain. Tapi pada hakikatnya semua masya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan nafas yang terakhir kita, siapapun dia ahli maksiat, dia ahli takwa, tapi bau bagusnya mah disiapin. Ahli takwa sama ketika kita sekolah ujian, kalau siap insya Allah bisa. Tapi kalau ujian kagak siap, gelagapan, betul? Dicabut lagi siap, insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, iman Islam
mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah, freedom merdeka dalam surganya Allah yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratullah.